edisi mau ngonten. Mau bikin yang part 2 nya Nissan March itu loh, yang tes di tol, performance segala macem. Tapi lupakan, besok saja bikinnya. Halo cuy, selamat datang di channel gua Suka Nyetir. Thanks for this. Sampai detik ini, terakhir gue lagi bikin konten ini, gue di subscriber yang ke 298, hampir 300, kurang 2 lagi, gue tungguin gak naik-naik lagi. Oke. Kemarin yang ngebahas tentang kekurangan kelebihan, terus ngebahas tentang ya kekurangan kelebihan dan ini ya, saran-sarannya untuk membeli unit bekasnya. Kalau yang baru sih ya udah pasti bagus ya gitu. Tapi kalau yang secondnya itu kan mungkin banyak dari kalian yang gue beli secondnya aja deh karena nggak kena pajak mobil baru apa segala macem, harganya udah menyusut gitu, tinggal cari unit yang bagus aja kan. Ya gue kasih kisi-kisinya, makanya unit yang bagusnya tuh kayak gitu kira-kira. Sekarang kita akan masuk ke tol gitu. Kita coba tingkat kebisingannya segimana sih, tingkat kenyamanannya segimana sih gitu. Suara ban yang masuk gimana sih, suara mesin yang masuk gimana sih, bantingannya gimana, handlingnya gimana untuk di tikungan-tikungan yang di tol gitu. Kita akan bahas itu gitu. Tapi sekali lagi thank you loh, gue terharu dengan subscriber yang absen komen gitu. Apalagi yang dari belasan ngikutin gue, dari cuma 20 ada yang ngikutin gue gitu, kayak aduh cuy, thank you cuy. Cuma bisa bilang itu, nggak bisa bilang yang lain lagi sih gitu. Oh dari situ bisa masuk, kayaknya nggak bisa deh masuk. Oke. Jadi kalau di jalan biasa nih, kalau lo perhatiin speedometer gua, ya gini halus banget sih gitu. Dengan lu bawa santai, bawa normal ya, ini halus banget sih putaran mesinnya gitu. Ini kita masih jalan di 40, ntar kita di tol kita coba di 80, 90 kita coba. Dan untuk tingkat kehalusannya sangat halus sih. Yang bikin nggak bisa peredamnya kurang ya kalau suara-suara motor yang, sorry nih banyak rattle gara-gara gua pegang taruh botol, karena ada suara-suara rattle dari suara berisik dari knalpot motor yang pakai knalpot racing gitu. Kalau sampai gituan nggak masuk sih, kita nyetir kayak Haji Bolot sih. Lempeng aja, nggak denger apa-apa, orang klakson nggak denger ya kan. Ya tetap harus masuk gitu. Tapi ya sejauh ini itu semua masih bisa ditolerir banget gitu. Sekarang ini kita coba jalan ke Bogor, untuk kalian merasakan. Biasa sih memang kalian udah sering pasti lihat gua ke Bogor. Pasti kalian sering lihat gua ke Bogor lah ya. Sering lihat gua di tol gitu. Cuma kali ini gue cuma mau kasih tahu secara detail sih apa sih yang gue rasain gitu di mobil ini gitu. Nah sekarang ini kita lari normal, kita jalan, bukan lari normal sih, segini kita lari lambat, kita jalan di sebelah kiri. Oke gitu, nggak ada masalah, gue nggak perlu koreksi setir. Kira-kira tingkat kehalusannya segini, suara bannya juga masih tergolong ya masuk, tapi suara getaran ban masuk, tapi ya masih oke gitu. Jadi suara dalam kabin tuh kira-kira beginilah. Yang masuk tuh suara ban sih, nggak tahu kedengeran atau enggak. Cuma menurut gue coba pakai headset deh, karena nanti gue up ini suaranya, mungkin bisa lebih kedengeran jelas mana suara gue, mana suara ban kan gitu. Mana suara angin ini belum masuk nih, suara angin belum masuk. Ini gue kurangin suara AC-nya, gue kurangin fan-nya. Suara angin belum ada masuk nih di segini.
gitu. Dan gue belum banyak koreksi setir, semuanya masih bagus-bagus saja gitu. Sekarang kita coba masuk ke jalur 2. Kita lari yang normal lah, nggak terlalu lambat kayak tadi. Nah ini suara ban makin kencang, suara angin ada sedikit, nggak banyak. Ini suara angin cuma sedikit masuk. Sejauh ini bagus gitu. Oh sorry, overdrive gue nyala. Suara mesin juga masih tergolong halus, karena ini gue nyetir normal ya, nggak gue kick down, nggak gue apa-apain. Ya udah, gue cuma akselerasi seperlunya gue aja. Semuanya bagus sih, nggak ada masalah gitu. Nah cuma di 80-an ini gue udah mulai ada nih koreksi setir sedikit di 80. Walaupun nggak banyak gitu. Tapi kalau dalam jangka waktu lama yang gue rasakan adalah biasanya gue pegel tangan kanan gue, karena kan gue selalu nyetir dengan posisi sigap ya tangan gue di jam 3 dan di jam 9. Jadi sedangkan tangan kiri gue masih kadang-kadang mengoperasikan entah AC, entah gue pegang rem tangan, tarik rem tangan, atau gue minum gitu atau apapun gitu. Sedangkan yang kanan gue nih biasanya paling lama standby di sini di setir gitu. Tuh ini tuh gue udah mulai di 80-an, 70-80 ini tuh gue udah mulai banyak koreksi. Tapi bukan waduh, keren amat motor BMW-nya cuy. Tapi bukan karena ini mobil melayang gitu, tapi bener-bener ini sensasi aspal, gelombang gak gelombangnya, miring gak miringnya, itu semua masuk ke setir, langsung lo bisa rasain. Lebay nggak kalau gue bilang go-kart feel? Enggak, tapi bener-bener gue bisa rasain gitu loh. Jadi gue ngerasanya kayak ada kalau buat orang yang suka nyetir mungkin akan seneng dengan buat orang yang suka nyetir kayak gue mungkin akan seneng dengan sensasi yang kayak gini, karena harus koreksi setir gitu. Keseruannya tuh ada gitu loh. Tapi buat orang yang bener-bener beli mobil ini mengincar kenyamanan, apalagi ini mobil yang gue belum jawab kan kemarin, belum kasih tahu. Ini mobil tuh suspensinya empuk, enak sekali. Buat untuk mobil ukuran yang pendek, aspal ke bodi itu yang ukurannya pendek gitu, kayak semacam Yaris gitu. Ini mobil sangat empuk gitu suspensinya, makanya mungkin toleransinya adalah ya si armnya sama busingnya yang harus meredam lebih, makanya lebih mudah pecah, lebih mudah rusak kaki-kakinya gitu. Tapi kalau untuk mengincar kenyamanan ini worth it, karena busing itu cuma 200.000 sekian gitu. Arm berapa ya kemarin itu gua cek, pokoknya gua cek itu dalam 4 tahun berarti baru mengalami kerusakan. Dalam 4 tahun gua keluar 2 juta, tapi gue dapat kenyamanan, worth it gitu loh. Dibanding gue selama 4 tahun pakai selalu keras. Iya kan gitu loh. Jadi menurut gue worth it gitu. Dan kalau dipertanyakan spare partnya nggak mahal, sama kok sama Toyota. Mungkin itu stigma zaman dulu yang bilang mobil Nissan tuh spare partnya mahal, spare partnya susah, apa segala macem. Sekarang tuh udah banyak banget bengkel spesialis sih gitu. Udah banyak banget bengkel spesialis Nissan misalnya gitu ya. Dan kalau lu pergi ke toko-toko pusat-pusat under deal kayak di Kemayoran kalau di Jakarta gitu ya, itu tuh banyak banget yang spesialis jual under deal itu, banyak banget yang spesialis. Ada yang spesialis Nissan, spesialis Peugeot, itu banyak banget gitu. Jadi kayak menurut gue kayak nggak perlu takut gitu loh sekarang gitu, dan nggak mahal gitu.
Wah, boleh-boleh itu R3 masuknya dari sini. Nah ini kita bakal masuk yang Jagorawi. Kita coba nanti kita gas ya gitu. Ini nih, jadi dua pertanyaan itu udah gue jawab ya. Mahal apa enggaknya sih sebenarnya relatif gitu, tergantung. Tapi kalau diukur dari jarak kita pakai gitu, segitu nggak mahal gitu sih. Gue lebih worry daripada sebenarnya ya, walaupun si Nissan ini spare partnya murah, tapi gue lebih worry bukan masalah mahalnya, ada apa enggak spare partnya. Dan spare partnya tuh banyak gitu. Mahal enggaknya ya kita bisa nabung gitu ya kan. Tapi kalau ada enggaknya, wah itu yang susah tuh kalau sampai nggak ada. Iya sih, menurut gue itu sih gitu. Jadi sampai di 80 tadi nih, tangan gue udah mulai pegel nih, tuh bunyi kan, denger nggak sih? Tangan sikut gue tuh udah mulai pegel gitu loh di 80-an. Jadi dulunya sih, dulu sama gue tetap ngerasain pegel, cuma nggak separah sekarang, karena sekarang tuh busing gue pecah gitu loh, retak, bukan pecah lah, retak gitu. Jadi semakin banyak lagi gue harus koreksi. Dulu waktu masih baru banget tetap ada koreksi gitu. Sekarang kita coba ya, kita masuk ke tuh. Kalau untuk tarikan ini enak banget sih. Untuk tarikan ini, tarikan atasnya sih yang gelo gitu loh, enak banget putaran atasnya, enak sekali. Dan untuk direm dengan kecepatan segini nih ya sebenarnya balik lagi tergantung lu nya ya. Tapi kalau menurut gua dan kontrol body gua, kontrol tangan gua, semua kontrol kaki gua, nggak sampai struggling banget untuk dihentikan gitu. Walaupun tetap ada bantuan dari skill gua menyetir gitu, tapi masih bisa ditolerir rasanya menurut gua buat orang yang nyetirnya normal gitu. Dan kemarin kan gue bilang jarak pemakaian dalam kota ya, pemakaian dalam kota itu 1:17 ya. Kalau keluar kota itu, dulu gue pernah keluar di Brebes Timur, gue isi bensin. Dulu gue ke Surabaya, tolnya cuma baru sampai Brebes Timur, jadi harus keluar di Brebes Timur. Itu gue dari Brebes Timur itu gue isi bensin 280.000. Sisanya kalau nggak salah bensin tinggal 2 kotak deh. 2 kotak ya paling cuma berapa liter lah. Kalau tangkinya 30, nggak mungkin 39. Ini tangki mungkin 41 kali, apa 39 ya. Gue isi 280.000. Hitung 280.000 nya aja deh. Gue isi 280.000. Lalu gue dari Brebes Timur sampai ke Surabaya itu sekitar 500 kilo. Karena si Cipalinya itu sampai Brebes Timur itu gue ingat banget motong 250 kilo dari Jakarta buat ke Surabaya gitu. Terus sampai Surabaya itu gue masih bensinnya masih sisa setengah. Itu udah tanpa masuk tol sama sekali tuh. Udah bener-bener gue lewatin Pantura, Alas Roban gitu-gitu. Gue udah lewatin Tuban yang pinggiran pantai, semua gue lewatin tuh gitu. Jadi dibilang irit, ini irit sekali menurut gue. Dan kalau gue pakai buat taksi online, gue isi Pertalite 200.000, gue akan mendapatkan uang ya, bukan uang yang udah dipotong lagi sama bensin ya. Jadi total keseluruhan uang yang gue dapat sekitar 750.000. Itu kalau rutenya normal-normal, ada jauhnya, ada pendeknya, segala macem gitu ya. Tos kalau zaman dulu tuh pendek-pendek pun nggak ada masalah, karena kan ada bonus juga, sebenarnya hitungannya sama gitu. Kayak rute lu ambil jauh tapi lu ambil pendek banyak gitu ya, sekitaran segitu. Cukup mengagetkan sih, lu isi bensin 200.000 lu bisa dapat duit 750.000. Itu rutenya udah campur-campur tuh. Gitu sih. Nah sekarang kita tes lagi nih di kecepatan yang agak tinggi. Lalu gue coba menyalip-nyalip ya. Ini gue masukin overdrive. Jalanannya sih penuh sih ini, tapi by the way semuanya oke sih. Kayak gue mudah gitu berpindah-pindah jalur gitu. Artinya si suspensi empuknya itu tidak masih bisa ditolerir dan masih bisa bekerja sama dengan si sasis ya.
gitu loh. Ini kan karena sasis mobil ini kan monokok, jadi sasis sama bodi itu jadi satu semua gitu. Harusnya adalah rigid gitu loh, tapi karena suspensinya empuk banget gitu, jadi ada kemungkinan untuk membuat kestabilannya berkurang sebenarnya. Tapi menurut gua ini tingkat kestabilannya masih sangat bagus gitu loh. Dengan gua zigzag. Dulu gua bawa ke Surabaya dengan lewat jalan biasa yang meliku-liku, masih sangat bagus gitu loh. Bukan yang aduh empuk sampai nggak stabil, nggak bisa dikendalin, enggak sih. Ini masih sangat empuk sekali dan masih sangat bagus sekali gitu. Ini kita masuk ke 100 ya. Nah di 100 nih banyak tuh koreksinya. Lo lihat setir gue deh, kelihatan nggak sih gue goyangnya? Ini tuh banyak tuh sebenarnya. Susah banget nyari jalanan yang kosong nih, tapi semoga ini mewakilkan ya gitu. Ini tuh cukup banyak koreksinya sih. Ini tangan gue udah pegel sih ini. Karena setirnya terlalu enteng. Maksud gue gini, ini kan udah IPS ya, udah electronic power steering. Kalau gue seneng gitu. Kalau gue sendiri gue seneng dengan sensasi yang kayak gini, walaupun tangan gue agak pegel, tapi gue seneng gitu loh. Karena gue jadi punya kerjaan untuk koreksi, nggak cuma lurus pegang setir anteng aja gitu. Karena gue suka nyetir gitu. Tapi kalau yang maksudnya tidak punya passion di situ dan harus keluar kota atau pergi liburan, gue rasa ini mobil kurang tepat untuk dibawa berpergian jauh dengan keadaan santai gitu. Kayaknya karena setirnya terlalu banyak koreksi dan kalian jadi akan mudah sekali letih gitu loh. Akan mudah sekali letih sih. Ini di 80 nih ya. Suara ban masuk, tapi bukan yang sampai gitu, nggak nyampe begitu gitu. Suara mesin masih bagus, suara angin masuknya mulai berisik. Tapi kalau misalnya gue buka kaca nih, itu berisiknya segini sebenarnya. Nggak tahu gue kedengeran nggak suara gue. Ini berisiknya segini gitu. Tapi kalau ditutup, tuh, meredamnya lumayan, bisa sampai 80%, 85%. Meredamnya lumayan banget kok menurut gua gitu. Jadi bukan yang sampai berisik, sampai aduh gua nggak nyaman nih di tol sampai berisik, suara ban masuk, suara angin masuk, suara apa masuk, enggak sih gitu. Ini masih sangat enak gitu, masih sangat nyaman. Jadi buat kalian yang hobi nyetir, beli mobil ini dan suka jarak jauh gitu, kalau kalian hobi nyetir ini cocok sih. Enak kok, masih bisa nyaman gitu. Kita sebagai si pengendara mobil itu masih punya keasikan buat koreksi setir gitu. Menurut gua gitu. Jadi menurut gua ya, gua akan kasih mobil ini nilai 9 menurut gua ya, Gua akan, ini opini pribadi gue ya, gua akan kasih mobil ini nilai 9 untuk pemakaian di dalam kota sih. Karena enak sekali. Nggak ada debat sih, menurut gua ini mobil enak sekali untuk pemakaian dalam kota. Lu punya suspensi yang empuk, lu punya setir yang ringan. Lu punya pengendalian yang baik banget gitu. Dimensi mobilnya kecil, tapi begitu lu di dalam ternyata mobilnya lega gitu. Jadi apa ya? Orang biasa kan pakai mobil ini untuk biar mudah deh parkir, biar mudah deh masuk gang, tapi biasanya akan akan terganggu dengan keluasan kabin kan. Mobil ini punya keluasan kabin juga. Jadi menurut gua mobil ini nilainya cukup tinggi gitu untuk gua. Makanya gua bisa kasih nilai ya 9 untuk pemakaiannya di dalam kota ya. Gitu. Kalau untuk di luar kota gue kasih nilai 6 mungkin. Ya gue kasih nilai 6
Gua kasih nilai 6 karena dia ada plus di kekedapan kabinnya. Di ban yang masuk ke untuk harga di bawah 200 juta ya. Ini mobil ban yang masuk ke dalam kabin tuh suaranya nggak terlalu berisik. Itu nilai plusnya sih. Tapi minusnya adalah mudah letih. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai keinginan untuk ngebut-ngebutan pakai mobil ini, kalian dibutuhkan, maksudnya ini akan membutuhkan skill ekstra sih, gitu. Perlu skill ekstra untuk mengendalikan mobil ini. Kalau kalian mau, ya udah, paling segitu dulu. Kalau kalian mau lihat yang tes performance kenceng-kencengan gitu ya, ada kok di playlist gue yang run. Jadi kalau buat yang baru datang, gue menyiapkan beberapa playlist. Ini mungkin pertama kali gue review mobil ini, Nissan March XS AT 2016. Selanjutnya gue akan cari bahan untuk buat gue review lagi gitu. Semoga bisa gitu. Jadi semoga ini cepat maju gitu channelnya. Banyak yang akan gue berikan sebenarnya pada kalian, tapi gue keterbatasan budget. Jadi yang gue bisa lakukan sekarang adalah semaksimal yang gue bisa lakukan sekarang, nggak ada lagi. Gitu loh. Ya jadi doakan semoga ini bisa cepat maju terus. Bagi kalian yang baru datang, jangan segan untuk subscribe, karena dengan support dari kalian yang baru datang lalu langsung subscribe, itu membuat gua nantinya bisa kasih yang lebih lagi buat kalian. Masih banyak banget, cuma keterbatasan budget aja, gitu sih. Oke. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah view walaupun belum, yang udah lihat punya gua tapi walaupun belum subscribe, thank you juga gitu. Semoga kalian tergugah untuk subscribe. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat ini sore.